Selamat jumpa kembali dengan saya Indra Ramdan Bahtiar untuk tugas 2 dari produksi bahan pembelajaran berbasis online. Kita akan memulai dengan materi pengenalan software CorelDRAW X7, di mana CorelDRAW Graphic Suite X7 atau kita kenal dengan Corel X7 ya, dirilis pada Maret 2014 dengan spesifikasi teknis antara lain sistem operasinya Windows 7, 8, 10. Kebetulan memang saya menggunakan Windows. Terus untuk prosesornya Intel Core 2 Duo atau AMD Athlon 64. Di sini apabila prosesornya lebih tinggi dari sini lebih bagus ya. RAM-nya 2 GB, sedangkan ROM-nya adalah minimal ruang kosong pada harddisknya itu adalah 1,5 GB. Resolusi layar 1280 dikali 768 pixel. Selanjutnya, fitur utama dari CorelDRAW itu berfungsi untuk desain vektor, tata letak halaman, brosur seperti brosur, poster, dan lain-lain, dan juga untuk pengeditan foto. Nah, selain itu ada pengelolaan font, pewarnaan desain akurat untuk pewarnaan, dan alat tipografi untuk memanipulasi teks, serta untuk perubahan format file dari Adobe Illustrator, PDF, JPG, PNG, dan lain-lain. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari mengenal software Corel X7 adalah untuk menguasai perangkat lunak desain grafis vektor, yaitu desain mulai dari logo, poster, brosur, ilustrasi. Yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan dalam mengolah gambar, mengedit teks, dan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia untuk menghasilkan karya desain yang profesional. Contoh aplikasinya dapat kita jumpai di desain-desain untuk kaos, jersey, untuk poster, dan juga untuk kemasan atau packaging ya. Dan contoh aplikasinya dapat kita jumpai juga di hal-hal yang lain di luar dari yang 3 ini. Pengoperasian dari CorelDRAW X7, pertama-tama langkah ke-1-nya adalah kita double klik untuk icon dari CorelDRAW X7. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke file, lalu new, atau kita bisa langsung tekan Ctrl N ya. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat grafik atau gambar ya, kita perlu pengenalan tools terlebih dahulu. Nah, untuk yang diberikan kotak biru ini dinamakan dengan title bar. Adalah informasi tentang nama file dan aplikasi yang sedang dibuat. Kemudian untuk yang diberi kotak itu dinamakan baris menu, barisan perintah file yang akan atau sedang dikerjakan. Sedangkan untuk yang diberi kotak berikutnya adalah standar toolbar, di mana barisan perintah yang standar kita jumpai pada saat CorelDRAW sudah diinstal ya. Selanjutnya kita perlu ketahui di bagian kiri layar ada yang namanya toolbox, atau kita sebut dengan untuk peruntukannya adalah peralatan untuk membuat dan mengatur gambar, garis, dan warna. Sedangkan berikutnya di sebelah kanan itu ada yang namanya color palette, atau berfungsi untuk mewarnai fill ataupun outline ya. Nah, selanjutnya di paling bawah kanan itu ada yang namanya status bar, keterangan spesifik yang sedang Anda kerjakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar untuk membuat gambar
sederhana ya. Kita klik file, lalu di sini import. Di sini sudah disiapkan, misal contohnya anak Indonesia. Logo anak Indonesia ini kita buat ya. Tekan P supaya di center pusat. Tekan F4 supaya tampilan tampak lebih besar ya. Di sini kita akan tracing. Tracing itu menduplikat gambar dengan membuat titik-titik atau garis dari gambar yang ada. Berhubung ini gambarnya banyak lingkaran, kita mulai dari lingkaran dulu. Tekan Shift Control seperti ini ya. Lalu tekan Shift Control juga untuk lingkaran berikutnya. Nah, di sini untuk garis yang biru, gambar yang biru bisa kita buat seperti ini. Berbesar. Dianggap mirip saja ya. Atau kalau misalnya memang pengen sesuai, kita sesuaikan saja, tidak apa-apa. Terus drag, klik kanan, itu untuk menduplikat ya. Ini kita perbesar karena nanti kita akan potong gambar yang warna putih seperti ini contohnya. Di sini kita pakai trim ya, dimana ini bisa kita buang dan ini kita kasih warna biru seperti itu di palet ya. Untuk yang tadi warna merah kita beri warna merah, kuning sesuaikan. Nah, untuk gambar yang warna oranye, objek yang warna oranye, kita bisa menggunakan toolbar seperti ini ya. Yang selanjutnya kita nanti akan kontrol key, ini klik satu kali, klik kiri ya. Terus di sini nanti pakai convert to curve, sesuaikan dengan gambar objek ya. Selanjutnya sama, klik kiri, ikuti. Nah, untuk yang ini kita double klik. Nah, setelah itu kita klik satu, klik kiri, lalu berikan seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa beri warna seperti dengan yang tadi ya. Nah, untuk itu sama untuk apa namanya? Untuk caranya seperti yang tadi ya. Seperti ini. Nah, Control key. Ini berhubung kita pakai shape tool ya. Ambil ke sini. Yang satu lagi alihkan ke sini. Nah, yang ini bisa kita pakai klik satu kali. Sesuaikan. Yang ini diklik double supaya menyesuaikannya. Sudah beres dari gambar ini, kita beri warna hijau. Nah, kemudian untuk memberi nama ya, di sini kita beri teks anak Indonesia di bold, sesuaikan ukurannya. Nah, masukkan ke sini, kurang besar. Nah, seperti itu. Kalau misalnya memang dirasa sudah cocok, ini si gambar yang pertama diimport, itu bisa kita hapus dan jadinya seperti ini. Kak, yang tadi nggak ada outline-nya, garis hitamnya ya. Jadi kita bisa klik kanan,
untuk icon seperti ini. Nah, berhubung ini nanti kita akan convert ke JPEG, ya, sebaiknya diberi kotak terlebih dahulu. Nah, setelah itu sama seperti tadi, dihilangkan, disamarkan ya. Ctrl A, Ctrl G. Ctrl A itu untuk men-sort semuanya. Terus untuk Ctrl G itu di grup semuanya. Lalu Ctrl E atau export, kita simpan di desktop contohnya. Beri dengan nama logo ya. Logo Anak Indonesia. Seperti itu. Bisa dibentuk dalam PNG atau JPEG. Kalau PNG nanti garis-garis tengahnya yang putihnya itu akan samar, bisa dimasukkan ke dalam beberapa poster ya, contohnya diekspor. Ini sedang loading. Nah, setelah ini klik semuanya, transparansi, interlace dan yang lainnya, terus klik OK. Setelah itu akan muncul di sini seperti ini. Ya. Segitu saja untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita sampaikan di informasi yang akan datang. Sampai jumpa.